Baik, materi saya langsung slide terakhir mas. Karena semua yang kita akan lakukan, akan kita kerjakan sebenarnya sangat sulit dilakukan. Hanya akan menjadi apa ya? Awal-awal itu kalau tanpa ada sebuah dasar, terus lanjut aja. Langsung slide yang terakhir. Sebelum ini ya. Ya, yuk. Jadi ngomong iklim sekolah yang nyaman, aman, inklusif, dan berkebinekaan itu, menurut saya ada kata kunci yang pertama, kepala sekolahnya. Tetapi kepala sekolahnya akan bisa melakukan atau tidak, berani atau tidak, kata kuncinya kan berani atau tidak. Dia punya ini atau tidak, dan itu aja sih. Kalau nggak punya ini, mohon maaf. Jadi yang pertama kalau kita bicara mengelola pendidikan dari level pas sekolah sampai pendidikan tinggi, sebenarnya rumusnya sama, pakai filsafat pendidikan. Kalau tanpa itu sebenarnya jadi sekedar administrasi itu ya, yang penting ono gitu ya, ono satgas PPKS nggak lah gitu kan. Ono ngarang sekolah ditulisi nama habilitasi atau supervisi koordinasi PPKS kayak gitu. Tetapi bukan itu yang kita cari. Saya ingin menyampaikan poin pertama, pendidikan itu kegiatan fundamental. Fundamental itu buat paling basic, tidak boleh main-main. Nah, arti kata fundamental itu ada dua. Yang pertama, nomor satu, fundamental itu artinya pendidikan itu sedang membentuk, mengubah, dan menentukan seorang manusia. Jadi tidak mudah. Maka kepala sekolah mudah kan, teman-teman, bapak ibu kepala sekolah, apakah tema-tema ini pernah didiskusikan dengan para guru? Saya yang paling gaya di grup guru kalau pas mau sertifikasi gitu. Paling rame itu. Kita pernah nggak mendiskusikan ini? Kalau perlu diska, ya silakan nanti diska mau pelekok ini. Udah itu aja sih. Pendidikan itu nggak main-main tuh. Kita sedang membentuk, kita sedang menentukan hidup seorang manusia. Jadi kalau beyond administrasi, kita sedang membentuk. Kalau ibu dari SMK Yesus sedang bercerita, kita sedang membentuk. Sanksi yang kita berikan itu sedang membentuk. Minggu lalu saya memberikan sanksi ke seorang mahasiswa semester 4. Karena kalau kita coba orang tua diajak ketemu nggak bisa mau. Itu yang pertama. Jadi artinya ketika menerima para guru, membentuk para guru nggak boleh main-main, karena kita tidak bekerja dengan sebuah alat, meja, bukan pabrik furniture. Kita manusia. Yang itu tidak mudah sebenarnya. Maka jujur aku nggak pernah terima kalau di KTP kita tulis pekerjaan guru. Perusahaan nggak cukup disebut sebagai pekerjaan. Jadi malam-malam harus ngurusi anak. Itu apa pekerjaan? Pakai jam kerja, pakai sip-sipan kayak pabrik. Besok kalau saya jadi mendaki tahu bahkan KTP ini. Jadi nanti nama, tanggal, tempat lahir, agama, bilangnya panggilan. Guru, strek, dosen. Mohon maaf nggak ketemu kalau dihitung pakai rumus pekerjaan. Dan mohon maaf kalau guru atau dosen atau pendidik bekerja dengan landasan itu, mohon maaf nggak ketemu. Lebih baik ini cari pekerjaan di finance, lembaga-lembaga pembiayaan keuangan itu bonusnya jelas. Ya kok bonusnya jelas. Kayak sekian tercapai lewat bonus. Nah yang kedua, ini lebih berat. Jadi konkret pesawat pendidikan yang harus menjadi fondasi sekolah yang nyaman, aman, dan berkebinekaan. Arti fundamental yang kedua, kegiatan pendidikan itu harus didasarkan pada cinta murni. Wah, buat pada cinta murni. Basicnya cinta murni. Dan cinta itu diarahkan kepada kepentingan yang dicintai, bukan kepentingan yang mencintai. Berarti kepentingan siswa. Dan itu cinta murni, bukan karena untuk dapat pujian atau nanti dapat penghargaan atau nanti biar dapat stempel sekolah ini aman. Enggak, betul-betul tidak memikirkan itu, bahwa kalau itu nanti dapat itu efek aja nggak usah dipikirin bos. Bagaimana cinta murni? Tidak ada kekerasan seksual sebenarnya di sekolah, di kampus, kalau dasarnya adalah cinta murni. Aku sedang
ingin mencintai siswamu dengan segala keadaannya, dengan segala kekurangannya. Tapi ini di luar jam kerja, itulah cintaku. Tapi kok ayo, oh cintamu ini enggak mau. Itu tidak mudah. Bukan Bapak Ibu, saya hanya berharap semoga tema filsafat pendidikan harusnya menjadi pergunjingan, menjadi bahan diskusi di sekolah dengan para guru. Kalau tidak, ya nanti kita kejebak lagi ke pemenuhan standar-standar administrasi. Di sekolah harus ada ini, di sekolah nanti harus ada ini. Ya, memperjuangkan pendidikan tidak mudah tanpa dasar cinta murni. Sepertinya guru dan dosen itu tidak akan pernah bahagia dengan hidupnya. Iya, betul, di sini mau sambat tambah banyak administrasi menang ya. Tapi kalau dengan cinta murni, apa dilakoni, kudu dilakoni. Tapi kan kekuatan saya, kebahagiaan saya bukan dari situ. Kebahagiaan saya ketika saya ketemu mahasiswa yang dulu tidak bisa apa-apa, sekarang hebat. Cinta murni itu seperti itu. Yang dulu kan dapat perilakunya bla bla bla, sekarang berubah karena kita memang sedang membentuk dan menentukan hidup manusia. Kemudian ada postingan bagus dari mantan mahasiswa saya, namanya Nyo Andi, Chinese untuk Chinese untuk Chinese tenan, Muslim, Chinese itu Muslim, ini anak tak jadi bapak kami ada teman. Dia dari keluarga yang lagi mirip-mirip ibu ceritakan, bapak ibunya berpisah dan seterusnya. Dia hanya hidup dengan bapaknya hanya kelas 5 SD, lalu pekerjaannya adalah sopir truk. Jadi pendekatannya adalah ajar sejak kecil. Lalu sejak S1 dia ikut saya untuk bantu, bukan untuk training, karena dia nggak bisa ngomong. Ramen. Lalu suatu kali malam-malam datang ke rumah bawain saya ikan koi gitu. Pak, di rumah dia ternak ikan koi. Pak, saya pengen banget kayak Pak Hendy, kayak Mas Petri, kayak Mas Sokto yang bisa ngomong jebret-jebret. Saya bilang, tidak semua harus seperti itu, Nyo. Kekuatanmu itu juga telatenanmu, wajahmu yang polos mendengarkan klien. Nah, sekarang dia sudah lulus S2, psikologi klinis ya pada saya. Mbak Ina tahu nggak? Andi Nyo. Gua masih baru. Lalu, kemarin dia posting di Instagram, dia ketemu dengan bu guru SMP-nya. SMP 18 itu berapa saya lupa. Dan dia bercerita, ini bu siapa menyebut nama ibu itu, dulu guru saya dan sekarang partner saya bekerja membantu siswa di SMP itu. Oh, nunggu aku cinta murni, orang bayaran tak bobo. Artinya kan bukan itu yang diingat, tapi bahagia saya itu, energi saya baca kayak gitu tambah gitu. Jadi capek semua hilang. Nah itu yang harus kita temukan Bapak Ibu. Karena kalau kita punya energi kebahagiaan seperti itu, bos, bayar biro, terjun ke opo, kan gitu toh. Kalau dihitung pakai itu kan nggak ketemu. Maka harus menemukan itu, dan itu hanya ada di cinta murni kita sebagai pendidik. Maka kepala sekolah, pimpinan sekolah harus selalu mengajak diskusi, termasuk untuk menciptakan iklim sekolah yang aman nyaman. Itu diskusinya ini. Jangan ngomong anggaran, ini tanpa anggaran, cinta murni itu tanpa anggaran. Tanpa anggaran. Bagaimana guru bisa dan mau mendengarkan cerita anak dikeluh kesah, dicurhat, itu udah pasti akan aman dan nyaman toh. Itu yang sedang kami bangun di kampus kami juga. Itu saja, maka slide terakhirnya tantangan saya hanya satu. Manilah menulis namanya Yowis. Kembali ke spiritualitas awal, spiritualitas sertifikasi yang terima kasih selama